Salam, ibu-ibu wanita Deborah. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan Tuhan kehidupan, kesehatan, bahkan kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa sejenak. Terpujilah Bapa Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pengasih, karena Engkaulah pengharapan kami. Bapa, kami wanita Deborah, urapi semuanya ibu-ibu wanita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi Roh Kudus berkuasa atas bibir mulut hamba-Mu ini. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik bagi wanita Deborah. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Tema bulan ini adalah semakin melekat kepada Tuhan. Melekat artinya menyatu, menempel. Orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan adalah orang yang hidupnya selalu berpedoman kepada Tuhan. Hidupnya selalu berpedoman kepada Tuhan. Yang kedua, hidupnya juga dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup dalam kebenaran. Karena Allah itu adalah kebenaran. Begitu juga dengan kehidupan kita di zaman yang penuh dengan tantangan ini. Tanpa kekuatan Roh Kudus, kita tidak mampu melawan tipu muslihat si iblis. Begitu juga dengan tingkat penipuan di medsos yang begitu tinggi. Pinjol, pertikaian, pembunuhan, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Bahkan pembunuhan sekarang ini banyak dilakukan oleh anak muda dan remaja. Apa peran kita sebagai wanita, sebagai ibu, orang tua, sebagai istri dituntut lebih peka terhadap anak-anak kita. Bagaimana tindak tanduknya di rumah dan di luar sekolah. Dalam Mazmur 128 ayat 3 dikatakan, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Istri dikatakan, bukan suami. Istri seperti pohon anggur yang subur di dalam rumah. Pohon anggur tidak bisa berdiri tanpa ada penopang. Karena dia batangnya kecil, jadi harus ada penopangnya. Begitu juga dengan istri. Dalam Yohanes 15 ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Jadi penopang kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan apabila Tuhan menopang kita. Ya, Roh Kudus menguasai hati, pikiran, bibir, mulut kita. Dikatakan kenapa istri bukan suami yang menjadi pokok anggur. Ya, karena istri hamil adalah istri. Melahirkan, menyusui, membesarkan anak, membawa anak-anak ke gereja sekolah minggu, mendidik anak-anak adalah istri. Bukan perannya suami. Sekalipun istri sekarang ini sudah banyak yang bekerja, tapi perannya sebagai ibu rumah tangga, menyiapkan makanan, pakaian untuk anak-anak sebelum dia bekerja, itu selalu dikerjakan oleh istri. Makanya dikatakan, istri seperti pohon anggur yang subur di tengah-tengah keluarga. Kenapa? Istri itu lebih dominan, tadi saya sudah katakan. Dan juga istri itu lebih peka terhadap tindak tanduk anak-anak. Istri yang mengatur rumah tangga, istri yang mendidik anak-anak, istri yang mengatur keuangan. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Sehingga berapapun penghasilan suami atau istri tidak kelihatan. Karena istrinya tidak bisa mengatur keuangan.
Inilah peran istri yang disebut seperti pokok anggur. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik apabila Roh Kudus menguasai hati pikiran kita untuk berjalan di jalan yang benar. Karena anak-anak kita itu pedomannya adalah orang tua. Inilah teladan bagi anak-anak kita. Jadi wanita Deborah jadilah pokok anggur yang subur di tengah-tengah keluarga karena perilaku kita sebagai istri. Itu yang pertama. Yang kedua, melekat kepada Tuhan, hidupnya penuh dengan kasih. Melekat kepada Tuhan, hidupnya penuh dengan kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Slogannya wanita Deborah, wanitanya Allah. Harus ya, hidup kita wanita Deborah mempunyai kasih. Karena kita wanitanya Allah. Jangan hidup kita itu hanya egosentris. Bertitik kepada aku. Dalam Amsal 30 ayat 15 dikatakan, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku. Lintah itu kalau hinggap di tubuh kita, dia tidak akan jatuh sebelum kenyang. Sampai kenyang dahulu baru dia jatuh. Dan dikatakan perempuan. Kenapa? Nah, ini saya orang Batak. Dalam pesta orang Batak saya selalu menghadiri perempuan, ibu-ibu selalu membawa plastik untuk makanan. Padahal itu semua orang belum selesai makan. Sudah diambili masuk plastik. Inilah perempuan. Yang kedua, kalau prasmanan ambil makanannya banyak tapi tidak habis. Makanya seminggu yang lalu saya baca di koran, Indonesia paling terkenal membuang makanan. Sementara saudara kita banyak yang tidak makan. Jangan kita egosentris. Aku. Tapi hiduplah seperti slogannya wanita Deborah, wanitanya Allah. Hidup yang mengasihi. Maka nama Tuhan dipermuliakan. Contoh, Zakeus. Dia seorang pemungut cukai. Memang dari zamannya Yesus sampai saat ini, seorang pemungut cukai identik dengan kaya. Zakeus itu kaya. Sampai sewaktu-waktu Yesus akan lewat dari situ, dari tempatnya. Dia naik ke pohon karena tubuhnya pendek. Dia ingin ketemu Yesus. Dan Yesus tahu Zakeus naik ke pohon. Apa kata Yesus? Zakeus, turunlah. Hari ini juga aku akan menompang di rumahmu. Maka Zakeus turun, diajak ke rumahnya. Wah, orang-orang banyak yang ngomong. Karena dia pemungut cukai, mungkin tidak dari jalan yang benar. Tapi apa yang terjadi? Setelah Zakeus ketemu dengan Yesus dikatakan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Itu nanti dilihat di Lukas 19 ayat 1 sampai 10 cerita tentang Zakeus. Itu satu. Yang kedua, apabila selama ini ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pertobatan. Kalau kita sudah ketemu dengan Yesus, hidup kita juga hidup yang mengasihi. Yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang hidupnya tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Zaman sekarang ini banyak orang tinggalkan Yesus hanya untuk mencapai kedudukan lebih tinggi. Tinggalkan Yesus. Tinggalkan Yesus hanya untuk seorang pria nikah dengan dia yang bukan seiman. Tinggalkan Yesus hanya karena seorang wanita. Begitu mudah zaman sekarang ini meninggalkan Yesus.
Tapi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhanlah pengharapannya. Begitu juga dengan kita. Saya akan bersaksi, waktu kami di Pekanbaru 4 tahun. Di sana ada 2 cabang BNI, cabang kelas 1 dengan cabang kelas 2. Suami saya itu pemimpin cabang kelas 1. Makanya orang-orang di sana gak senang. Kenapa orang Batak, Kristen lagi? Karena di Pekanbaru itu bahasa aja bahasa Minang. Sampai suatu waktu kami bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia punya karunia penglihatan. Dan hamba ini nginap di rumah kami. Apa dikatakan? Pak Sianturi, itu mejamu banyak diincar orang. Kamu disantet rumah ini juga karena beliau nginap di rumah kami. Tapi Allah kita Maha Kuasa. Kamu buat sekali seminggu ibadah di kamarmu. Akhirnya suami saya membuat ibadah. Setelah puasa, sore habis kerja mereka ibadah. Apa yang terjadi? Orang-orang pada bilang kalau Pak Sianturi itu akan mengkristenisasi pegawai yang ada di BNI. Ini dibuatlah surat kaleng sampai ke pemimpin wilayah dan ke direksi di Jakarta. Akhirnya pemimpin wilayah datang ke Pekanbaru. Dia memberitahu surat-surat kaleng dan mengatakan agar suami saya tidak mengadakan ibadah lagi di kamarnya. Padahal itu hanya gak sampai 10 orang. Pegawai Kristen 4 orang. Supir, security. Dan apa jawaban suami saya? Pak, kalau karena saya membuat ibadah di kamar saya siap untuk dipecat. Diam pemimpin wilayahnya. Pada waktu suami saya cerita di rumah, saya bilang, Pak, di rumah kita aja kita buat. Nanti saya kasih minum, saya belikan kue, tidak, biar di kamar saya. Setelah itu sebulan kemudian, terjadi ekspor fiktif di Kebayoran Baru Jakarta yang merugikan begitu besar BNI. Datanglah surat dari direksi kepada seluruh cabang-cabang supaya setiap pegawai yang beragama Muslim sembahyang di kantor, yang beragama Kristen ibadah. Nih, Tuhan yang membela apabila kita mempertahankan Yesus sebagai juru selamat kita. Pertahankan Yesus apapun yang menjadi persoalan kita dan berpengharapan kepada Tuhan karena dialah pengharapan kita. Mari ibu-ibu wanita Deborah, hiduplah dengan kasih, berpengharapan kepada Tuhan dan juga sebagai pokok anggur yang subur tengah-tengah keluarga sebagai teladan untuk rumah tangga kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Firman-Mu selesai hamba-Mu sampaikan. Tapi firman ini berakar, berurat, berbuah di dalam kehidupan kami. Khususnya yang mendengar firman ini. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Setia kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Berkati wanita Deborah dan orang-orang yang mendengar firman ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.